langsung angkat ya. Yang Silakan. pertama datangnya dari Helmi Doman di Pamekasan. Masya Allah, Helmi Doman. Barakallah. Pertanyaan yang pertama dari beliau, oh ya nih, apakah boleh kita belajar menerawang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mana menyembuhkan Siti Aisyah, katanya Kiai? Iya. Baik, pertanyaannya bagus banget. Di sini tidak ada penjelasan dari ulama tentang rojulun sindi. Ya, di riwayat yang lain itu karena yatatobbab, orang itu sering melakukan pengobatan. Ini apakah orang rojulun sindi ini mengetahui Siti Aisyah ini kena sihir karena bantuan jin, al-isti'anah bil jin, bil jan, atau juga mengetahui karena dia khabir bi umuri sihir, dia paham betul, menguasai betul urusan-urusan sihir. Nah, kita nggak tahu. Dan Siti Aisyah di sini tidak mengelak pengakuan dari rojulun sindi ini, kamu ngada-ngada, kamu bohong, enggak ya, tapi membenarkan, tapi juga tidak langsung mempercayai. Makanya Siti Aisyah klarifikasi, dipanggil itu pembantunya itu, benar enggak, ditanya, ternyata dilihat ciri-cirinya benar semua itu, ciri-cirinya rambutnya begini, mukanya begini, dia lagi diompolin seorang bayi. Pas diteliti, dilihat di sana ternyata betul lagi diompolin seorang bayi. Kemudian pas ditanya, betul kamu nyantet aku? Betul. Itu betul. Maka dari hadis ini ada hikmah bahwa urusan sihir ini, mengetahui siapa pelaku sihir, mengetahui ini kena sihir, itu masuk al-ghaibul muqayyad, bab gaib yang terikat, bukan gaib mutlak. Kalau gaib mutlak itu urusannya Allah, seperti hakikatnya ruh, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa ikut campur. Tetapi dalam bab ini dikatakan oleh ulama, ini masuk bab ghaibul muqayyad, gaib yang terikat. Artinya jika ada indikasi besar, ini ciri-ciri ini begini, ini begini, termasuk jin, termasuk santet, ini masuk gaib yang muqayyad. Sehingga tidak syirik manusia ini ketika mengatakan ini kena sihir karena ciri-cirinya begini, ini kena santet karena ciri-cirinya begini, karena indikatornya begini. Ini enggak syirik. Kenapa? Bukan mengatakan dia memberitahu dengan ilmu yang tidak dia ketahui, bukan, tapi ini termasuk gaib muqayyad yang bisa diketahui dengan indikator-indikator yang lain, begitu. Tetapi kita pertanyaannya, bolehkah kita belajar seperti orang itu yang mengobati Siti Aisyah bisa tahu? Ya, kita nggak tahu dia belajar dari mana, dan kita nggak tahu apakah dia menggunakan jin atau dia pakar, wallah alam. Ya, ketika kamu sudah ahli dan banyak mempraktekkan ilmu meruqyah, membantu orang lain, nanti kamu tahu sendiri. Oh, ini ciri-cirinya orang kena sihir begini. Oh, ini ciri-cirinya orang kena santet begini. Ini kena ain begini. Sama seperti dokter. Ketika dokter itu ada pasiennya batuk-batuk, dokter bisa tahu, oh ini kayaknya kena paru-paru, oh ini kena tenggorokan, radang tenggorokan. Ini dari pengalaman, bukan dokternya kasep, tidak, tapi ini dari pengalaman, dari pengalaman dia menangani kasus-kasus pasien, sehingga dia bisa tahu, bukan dia kasep begitu ya, bukan dia kasep gitu. Jadi kita dengan pengalaman, banyak pengalaman, nanti lama-lama kita akan tahu ya, itu wallahu a'lam. Insyaallah, berarti jarib ta'rif ya. Betul. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak kepada akhina Helmi Doman yang ada di Pamekasan. Masih bingung atau bagaimana? Kami tunggu kembali pertanyaan dari antum mungkin ya, kalau masih bertanya lagi. Kita angkat lagi datanya dari ya hamba Allah di Bromo nih Kiai, nggak disebutin namanya nih, siapa nih Kiai? Mohon maaf sebelumnya Kiai, izin bertanya, pernah suatu hari penanganan di daerah yang angker katanya Kiai. Orangnya ada di sini Kiai. Dan sering makan korban. Saya nangani di rumahnya dan lokasi yang angker tersebut lain desa. Kata warga sekitar banyak paranormal yang ingin mengambil pusaka di lokasi tersebut, tetapi tidak bisa, dan khodam-khodam pusaka tersebut ngamuk semuanya katanya Kiai. Pas kami tangani di rumah kami dengan cara buka mata batin salah satu warga sekitar, dan orang tersebut melihat pusaka jenis keris yang ditunggu khodam sangat banyak.
Lalu saya bilang sama khodam-khodam tersebut, kalau pusaka di situ mau saya ambil biar tidak angker dan tidak makan korban terus, katanya Ki. Dan khodamnya kami tawari masuk Islam agar lebih bahagia lagi dan terjamin hidupnya kalau sudah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawaban makhluk tersebut tidak mau. Kalau mau mengambil pusaka, kalahkan dulu kami semua, katanya khodam-khodam tersebut. Assalam. Menjawab seperti itu, kami bukan mau mengacak-acak apalagi perang dengan kamu, katanya Kiai. Lalu mereka menjawab lagi, sudah, kalahkan kami semua dulu, katanya. Kalau kamu berani, ambil pusaka di sini. Habis itu kami pinjam portal yang batinnya, kami buka tersebut dengan niatan belajar seperti Kiai, katanya, yang di video ketika Rogo Sukmo. Dan kami berdoa, ya Allah, jadikanlah sukma hamba sebanyak jumlah-jumlah jin yang tersebut. Ketika sudah sampai di hadapan mereka, terus kami tiru juga caranya antum tanya beliau yang di video. Agak lama kemudian saya buka mata dan tanya sama yang kami buka mata batin, apa sampean melihat sukma yang saya di sana? Kata orang tersebut, iya kami tahu, katanya Kiai, saya melihat sampean banyak mirip semua, katanya. Lalu saya tambahi doanya, ya Allah, setiap sukma hamba turunkanlah pasukanmu di kanan kiri sukma hamba, setiap sukma berilah pasukanmu di kanan kiri, ya Allah. Lalu saya yang pertanyakan lagi, apa sampean melihat di setiap sukma tersebut ada tentara Allah? Iya ada, macan dan yang lain, singa, katanya Kiai. Kami buka mata batinnya tersebut. Habis itu makhluk-makhluk tersebut baru menyerah dan mau kami islamkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Kiai, apakah betul yang seperti itu termasuk Rogo Sukmo? Karena kami dalam keadaan sadar. Ini kami pertanyakan karena kami ini ingin supaya tetap di batasan-batasan atau rilil dari Allah Subhanahu wa taala dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami tidak tertipu, katanya Kiai. Baik. Jadi sudut pandang dalam kasus itu ada beberapa versi, ya. Ada versi dari bab ini sendiri, ada versi, ya maksudnya dari Islam, ada versi supranatural, ada versi ahli tanwiwi, yaitu ahli hipno, begitu, ilmu alam bawah sadar. Nah, ini sudut pandang mereka ini berbeda-beda, sehingga terjadi kesimpulan juga yang berbeda-beda, ya. Nah, bagaimana Islam memandang? Memang dalam pusaka-pusaka itu, yang pertama kita bahas pusaka dulu. Di dalam pusaka ini agak panjang, ya, ini ceritanya panjang juga soalnya, ya, ini kisah Angling Dharmanya juga panjang juga, ya. Terinspirasi dari Angling Dharma mungkin, ya. Kemudian pusaka memang ada yang berhodam, ya. Kita nyebutnya itu istihdam biljan, ya. Hodam ini kan bahasa Arab yang diistilahkan oleh orang Indonesia dari istihdam biljan, minta pelayan dari bangsa jin, ya. Di dalam Islam sendiri nggak ada istilah khodam, adanya al-istihdam, begitu, ya. Adanya muwakal. Ayat ini muwakalnya ini, muwakalnya ini, muwakalnya itu, istilah dalam Islam begitu. Khodam hanya orang Islam sendiri. Pusaka memang ada. Ada pusaka yang bisa terbang, ada. Tapi juga ada pusaka yang KW, bisa terbang-terbang atau bisa menyala, ya. Pusaka keris petir misalnya, beli di Shopee ada kan begitu. Juga memang ada yang asli, ya. Jenglot juga demikian, jenglot yang asli ada jenglot yang KW, yang pakai baterai mata nyala juga ada, ya. Babi ngepet juga ada yang asli, juga ada yang palsu. Beli di online babinya lalu bilang ini ngepet, gitu, ya kan, kasus yang sudah terjadi di Depok kalau nggak salah itu. Jadi ini sebenarnya konspirasi juga agar orang-orang itu nggak mempercayai hal beginian, padahal di dalam Al-Quran, ya, hal-hal gaib seperti bangsa jin, sihir itu ada. Ketika mereka ini tidak lagi mempercayai itu, maka orang-orang yang asli punya babi ngepet, punya jenglot, punya keris-keris yang berhodam, dia bebas, ya, bebas. Karena orang-orang sudah nggak percaya lagi, bebas dia bertindak. Jadi ada yang trik, ada juga yang asli, begitu, ya. Pengobatan juga gitu, ada pengobatan yang asli, ada pengobatan yang trik. Kemudian masalah kasus yang tadi,
Ada di satu wilayah di sini angker karena dilihat secara mata batin orang yang indigo. Di situ ada pusaka yang banyak sekali di situ, dan banyak orang para dukun supranatural ahli paranormal itu mengambil di situ nggak bisa karena khodamnya kuat-kuat. Mungkin itu zaman purba, itu pusaka-pusaka zaman purba dan banyak sekali sehingga nggak mampu. Dan ketika ada dari praktisi misalnya yang coba mengarahkan mata batin bagi orang yang portalnya kebuka, betul ada pusaka, lalu dia iseng-iseng nanya, ya udah kalian semuanya masuk Islam ya. Biasanya praktisi pemula puber kan gitu ya, masih baru itu sudah wah kayak dapat mainan baru kan itu, wah, asik ini kan. Ini ayo kalian masuk Islam semuanya. Nggak mau. Gini kalau masuk Islam bahagia begini, nggak mau ya. Kalian kalahkan aku dulu. Oh, akhirnya tertantang ini praktisi yang puber ya, pemula ini. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan sukma-sukma hamba ini senilai jin-jin di sana, dan setiap sukma ada tentara dan yang menjaganya dari tentaramu. Dan dia bertanya kepada orang yang melihat, apa kamu melihat sukma dan sebagainya di sana yang seperti aku? Iya, melihat. Pertanyaannya tadi, apa ini dikatakan raga sukma? Tidak, ini bukan dikatakan raga sukma ya, ini dikatakan arahan mata batin ya, bukan intilaqun nafas ya, anil jasad, bukan dia raga sukma ya. Raga sukma itu bukan seperti itu. Maka raga sukma baik yang dilakukan oleh dukun atau ahli supranatural itu pasti menggunakan bantuan jin. Misal ada pasien kesurupan, lalu nggak lama sukmanya dukun masuk, dia mengaku saya yang mengirim makhlukku ini dari pusakaku. Nah, ini melalui jin. Jadi dia ada perjanjian dengan jin, maka jin yang ada di tubuh pasien ini, jika dia berjanji dengan ada perjanjian dengan dukun, dia menyampaikan pesan dari dukun, bukan sukmanya dukun dia ke situ ya, tapi jin yang ngaku-ngaku dan sudah berjanji memang dengan sukmanya dukun. Nanti kalau meninggal misalnya, maka sukmanya dukun ini tertahan. Kalau roh kan itu urusannya Allah, roh itu sudah wa ilaina turjaun, kembali kepada Allah. Wa min warahim barzahun ila yaumi yub'asun, dan ada barzah di situ, nggak bisa roh ini balik lagi ke dunia. Tapi kalau roh sukma ya, ini masih bisa tertahan. Makanya ada kisah ya, kisah nyata, salah satu peserta pelatihan kemarin bertanya begini, Kiai kami mau bertanya, ini soalnya kasusnya masih baru Kiai, kalau nggak salah di Situbondo atau Banyuwangi saya lupa, dan ini masih baru berapa minggu gitu. Ada saudara kami Kiai yang hilang 2 hari, 2 malam. Kemudian setelah itu ditemukan jarak 100 meter dari rumah kami, dalam kondisi mengenaskan, mati. Padahal saudara kami itu Kiai ahli wirid, ahli dzikir, imam masjid. Waktu itu bilang ahli dzikir, ahli wirid, imam masjid. Pokoknya soleh dipandang masyarakat. Tapi kenapa hilangnya itu matinya hilang 2 hari 2 malam, terus mati dalam keadaan mengenaskan, jaraknya 100 meter dari rumah kami. Setelah dikuburkan, ada orang indigo nggak sengaja main ke situ, dia teriak-teriak melihat sukma saudara kami itu masih tertahan sama genderuwo di situ. Kami nggak percaya, tapi ketika ditanya kenapa kok sukma saudara kami di situ, dijelaskan sama dukunnya begini, sama si jin itu begini ya, intinya begini, maka dia berpikir, iya juga ya, mungkin juga ya. Jadi di sini bisa jin yang menyerupai ya, orang itu bisa benar-benar sukma karena mungkin dia terlihat soleh di masyarakat, dia pernah sakit hati sama orang, lalu dia melakukan ritual tanpa ada keluarganya yang tahu dan orang lain tahu. Ketika dia berjanji dengan jin dan sudah waktunya, dia hilang. Ini pernah terjadi di zaman sahabat juga, tapi bukan hilang karena tumbal. Dan ini menjadi hukum fikih. Sukma bisa hilang, jangan sukma, roh dan jasad juga bisa diculik sama jin. Ya,
Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah ada sahabat hilang 4 tahun. Perempuan ini bertanya kepada Umar, ada orang mau menikahiku, gimana nih, suamiku hilang 4 tahun. Nikah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak lama suaminya datang. Komplain dia, ya Amirul Mukminin, kenapa kau nikahkan istriku dengan orang lain? Aku kan masih hidup. Lah, kamu kemana selama 4 tahun? Aku diculik jin. Sebentar. Kamu diculik jin selama 4 tahun? Iya. Gimana makan kamu? Makanku dari makanan yang tidak dibacakan bismillah, makanku dari tulang, makan. Terus kamu kenapa bisa selamat di sini? Ada peperangan jin muslim dan jin kafir. Lalu jin kafir kalah yang menahan aku, dan mereka bertanya, engkau dari kalangan manusia? Iya. Ya sudah, pejamkan matamu. Setelah pejamkan, aku dibawa pulang dan aku sudah ada di kampung. Ini ya, jadi hukum fikih waktu itu. Jangan sukma, ruh dan jasad saja bisa dihilangkan, diambil sama jin. Maka yang seperti itu ya, sukma seperti ini ya, atau jisim rohani kalau kita istilahkan ini, dia memang bisa bercabang-cabang, tapi ini orang-orang soleh. Ini disebut dengan ilmu khatwa oleh Imam Ali, oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Thayyibatul Mawaidnya ya, ilmu khatwa. Nah, adapun kasus yang tadi itu hanya berupa doa kebenarannya Allah alam, karena urusan gaib itu al-umurul ghaibiyah, kata Al-Habibul Haddad, mahiya illa ilham au auham. Perkara-perkara gaib tidak ada lain kecuali 2 ya, ilham dari orang-orang saleh dan auham, hipotesis, dugaan. Maka kasus-kasus ruqyah juga demikian, nggak bisa kita pastikan ini kena santet, ini kena ain, ini begini, nggak bisa. Itu dhanniyah. Sama seperti medis, berdasarkan gejala-gejala yang dominan saja. Oh, ini penyakitnya radang, dilihat gejalanya. Oh, ini penyakitnya usus buntu, dilihat gejalanya. Oh, ini penyakitnya jantung, dilihat gejalanya. Hanya dhanniyah, hipotesis ya, dalam bahasa kampusnya. Nggak bisa, nggak boleh dipastikan ya, nggak boleh. Dalam ilmu ruqyah juga demikian. Tidak boleh memastikan ini dari khodam, ini jin sihir, ini jin keturunan. Kita hanya hipotesis, menggali akar masalah yang lebih dominan, gejala yang lebih dominan. Maka ini kemungkinan kasusnya ini begitu. Bukan kita memastikan. Kalau kita menyatakan ini sihir, ini bukan kita memastikan, tapi kita melihat dari gejalanya yang lebih dominan. Itu namanya hipotesis ya, hipotesis. Maka sebaiknya buat praktisi jangan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Itu berbahaya juga. Bisa-bisa sukma kamu beneran yang keluar ya. Itu bukan raga sukma, itu arahan mata batin ya. Lebih jelasnya sering kita jelaskan di pelatihan-pelatihan. Makanya setiap pelatihan saya anjurkan praktisi ikut mendengarkan, karena ada materi-materi baru yang mungkin dulunya belum pernah dijelaskan di setiap pelatihan.